Jadi hal itu karena memang dari atas sudah ada mandatnya. Dan ada beberapa orang yang kelepasan bicara bilang bahwa memang disuruh untuk tadi ya, jangan menanggapi, termasuk kalau jangan bergaul dengan saya dan sebagainya. Jadi itu beberapa isu sisi gelap pemuritan yang saya temukan dulu gitu. Karena kan memandang muka. Jadi kalau kebenaran disampaikan oleh orang yang dianggap tidak pantas, ya jangan didengarkan. Nah, ini pergumulan sisi gelap pemuritan yang saya sendiri coba perjuangkan gitu. Dalam artian saya tidak peduli siapa yang ngomong, tetapi kalau yang dia omongkan kebenaran, saya akan merenungkannya gitu. Bahkan jika itu bukan orang Kristen. Kadang ada beberapa orang Kristen yang seakan-akan kayaknya dipakai Tuhan untuk menegur orang Kristen gitu. Misalnya dulu saya punya teman sales buku ya, dia nama sales kan mendatangi sekolah-sekolah untuk menawarkan bukunya gitu. Nah di sekolah-sekolah Kristen para gurunya itu minta jasa, Mas, kalau memasukkan buku ke sekolah kami bisa dengan syarat, ada syaratnya ya. Ada yang dibelikan TV, AC, ada yang dibelikan, pokoknya barang lah intinya begitu ya. Jadi harga dari barang-barang pemberian itu bisa senilai jutaan lah itu ya kira-kira. Nah itu dari sekolah Kristen. Tetapi kalau dari sekolah Islam tidak mau malah gurunya. Mereka bilang wah kami tuh jujur, kami nerima ya diterima tanpa harus ada imbalan dari salesnya. Nah dia sebagai orang Kristen sendiri yang melakukan itu, menjual buku itu, kemudian dia bilang mas, karena soal sekolah-sekolah Kristen itu malah jaluan. Nah saya coba menganalisa peristiwa itu dan memang iya sih ini sisi-sisi gelap dari orang Kristen sendiri. Satu, guru-guru Kristen itu biasanya yayasannya itu bukan yayasan yang banyak duitnya gitu. Nah karena yayasannya kurang duit, gaji para guru juga tidak terlalu besar gitu ya. Pada akhirnya ketika ada kesempatan mendapatkan uang tambahan ya mereka melakukan itu ya, secara individu maupun secara komunal gitu. Jadi beli barang tadi kadang untuk sekolahnya, entah monitor, AC atau apa, atau TV dan sebagainya. Jadi seperti itu kasusnya ya, sisi-sisi gelap yang saya dapatkan informasinya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang pemuritan kalau kita sendiri tidak paham gitu ya, yang original seperti apa. Jadi bagi saya pemuritan yang original ya gurunya itu ya Tuhan sendiri gitu. Nah kemudian terserah dia akan memakai manusia untuk mendidik kita. Manusia ini bisa guru rohani seperti Paulus dengan Timotius, tetapi juga bisa tidak seperti itu caranya. Saya punya teman Facebook namanya orang Afrika ya, Oni Ort atau siapa nama nickname di username ya. Dia bilang gini, dia kayak misionaris atau pendeta gitu. Dia berkeluh kesah tentang Paulus. Jadi Paulus itu dianggap orang yang merusak ajaran Kristen gitu, karena aku lupa dibilang, pokoknya dia kayak kebablasan lah, pengajarannya kebablasan. Nah saya sendiri melihat di kisah 15 pertengkaran antara Paulus dan Petrus sebagai wakil gereja Yahudi dan gereja Yunani itu memang dari awal sudah ada gitu. Dari awal sudah ada konflik itu, dan dari awal kekristenan itu tidak tunggal. Harus ada Yakobus, adiknya Yesus, sebagai penengah kepala gereja. Jadi kepala gereja itu bukan 12 murid. Yakobus ini bukan 12 murid. Yakobus itu adiknya Yesus secara jasmani. Nah ini kalau di Katolik enggak diterima ya, karena di Katolik Yesus itu tidak punya adik jasmani. Jadi sesudah melahirkan Yesus, keduanya itu tinggal bersama sebagai suami istri, tapi tidak berhubungan badan. Jadi maha suci, makanya Marianya tetap perawan. Jadi setelah melahirkan Yesus dia tetap perawan. Ini agak aneh. Apakah ada operasi? Ya, jadi tetap perawan. Nah di saudara-saudara yang
Katolik nggak hanya Katolik Roma ya, di banyak aliran ortodoksi yang Katolik ortodoks itu memang kecenderungannya seperti itu. Gara-gara dulu di abad kedua ada mereka pengen melawan Gnostis yang bilang bahwa Yesus itu tidak mati jasmani, maka mereka menonjolkan ini loh Yesus itu lahirnya jasmani, Natal. Jadi perayaan Natal itu karena itu sebenarnya. Cuman masalahnya gara-gara ada perayaan Natal, sosok Maria jadi terlalu diagung-agungkan. Theotokos, ibunda Tuhan ini jadi lebih tinggi dari Tuhan sendiri. Nah, itu jadi kesalahan doktrin ya. Jadi Gnostis nyerang dari kiri, tetapi respon dari kanannya terlalu besar gitu. Jadi ketika ada tabrakan dari kiri kan orang pengen menyeimbangkan dari kanan, ditabrak dengan gaya yang sama. Ini fisika banget ya. Tetapi masalahnya responnya berlebihan. Responnya adalah memuja Maria akhirnya. Sosok Maria ditinggikan. Nah, ini juga sisi gelap gitu ya. Sisi gelap pemuridan itu begitu. Kita diserang, tapi kita tidak tahu bahwa tujuan serangan itu bukan supaya kita gini gitu. Bukan, tapi malah supaya ke sana. Ini kayak babi. Bagaimana supaya babinya jalan? Tarik ekornya, seperti itu. Jadi Kristen babi itu nek diserang, dia responnya berlebihan, terus jadilah berhala baru. Jadi Gnostis menyerang dari sini ya. Orang mengirakan supaya kekristenannya bengkok seperti ini. Ternyata salah, tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah supaya kekristenan bengkoknya ke sana. Ke sana. Serangannya dari sana. Tujuannya bengkoknya ke sana, bukan ke sana. Ini sisi gelap pemuritan yang sering sekali terjadi. Jadi ketika ada Gnostis di abad kedua, maka orang Kristen, golongan Eropa ya, Katolik Ortodoks, berusaha melawan dengan merayakan Natal. Tetapi masalahnya perayaan Natal itu akhirnya memuja Marianya. Dibuat gambar, ikonografi, Yesus jadi anak kecil. Jadi kalau berdoa harus berdoa kepada Maria, bukan kepada Yesus, karena Yesusnya masih kecil. Nah, itu kebodohan Kristen Eropa ya. Jadi mereka nggak tahu bahwa serangan itu tujuannya bukan membengkokkan ke sini, tetapi supaya malah ke sana dengan respon antibodi yang berlebihan. Responnya berlebihan jadi menyembah Maria. Seperti itu sisi gelap pemuritan seperti itu. Jadi kalau kamu diserang oleh setan, pahami setan itu tujuannya apa, supaya responmu itu tepat, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru. Jadi skenario serangan Gnostis di abad kedua itu memuja Maria itu muncullah sekarang doa kepada Maria, apalagi akal-akalan pakai Maria itu tetap perawan setelah melahirkan, dia tidak punya anak lain, jadi tidak mengakui bahwa Yakobus itu adik jasmani Yesus, tidak mengakui. Setelah menikah mereka berdua hidup suci tanpa seks gitu ya. Ya omong kosong seperti ini, akal-akalan lah. Kemudian akhirnya Maria jadi ratu surga. Karena semua doa kepada Yesus harus lewat Maria dulu, kan lucu. Itu kan berhala. Di mana ada perintah di kitab Perjanjian Baru untuk berdoa kepada Maria? Tidak ada. Apalagi pakai peristiwa Kana, pernikahan di Kana. Itu tidak seperti itu maksudnya. Karena menurut saya, jadi Yesus itu kan waktu itu bernasar. Bernasar itu tidak boleh minum anggur, tidak boleh berhubungan dengan anggur. Lah masalahnya itu kan peristiwanya kan anggur gitu loh. Jadi makanya Yesus bilang, waktuku belum genap, aku masih bernasar gitu. Nasirit ya, nasir. Bernasarnya apa? Kan dia mau memulai pelayanan gitu. Jadi ibundanya itu memaksa dia mempercepat nasirnya yang tidak boleh menyentuh anggur, berhubungan dengan anggur dengan mujizat anggur gitu ya. Karena berhubungan dengan anggur kan dia jadi selesai masa nasiritnya gitu. Jadi seperti itu aslinya peristiwa Kana itu. Bukan kok soal nanti kalau kita minta kepada Maria maka pasti digenapi karena dia akan nyuruh Yesus menggenapi. Bukan seperti itu akal-akalan saja. Tidak ada doktrin awal Masehi tentang Maria yang lebih tinggi dari itu, tidak ada. Kalau di El Sadik, Tritunggal itu
Bukan kepada Marianya, tapi kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu lebih tinggi dari Yesus. Ini kalau saya ngomongin ke publik pasti ya banyak protes. Karena dari dulu Roh Kudus itu keluar dari Bapa, termasuk keluar dari Yesus. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus pemahamannya. Terjemahan LAI lah minimal. Tapi ternyata dalam bahasa asli nggak sebagus itu kalimat. Bukan aku mengutus Roh Kudus, enggak. Bapa mengutus Roh Kudus dalam namaku. Nah, namaku siapa? Ya nama Bapa. Nama Yesus itu kan artinya Yehuwah menyelamatkan. Jadi bukan kok Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus, enggak. Itu tafsir dari kalimat itu berbahaya. Karena di kalimat ini dikatakan hujat kepada anak, kepada Yesus bisa diampuni. Tapi hujat kepada Roh Kudus tidak ada pengampunan. Artinya darah Yesus, darah salib itu tidak bisa mengampuni. Terus kita mau pengampunan ke mana lagi? Tidak ada. Makanya nggak ada pengampunan. Jadi kalau menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunan. Makanya tadi saya bahas bagaimana dengan orang yang menuduh Yesus mengusir setan dengan Beelzebul. Bagaimana dengan orang yang menuduh saya mengusir setan dengan setan? Ini tuduhan serius. Makanya saya juga baru sadar ini sih. Dulu saya sudah tahu informasi itu, cuman kan samar-samar. Tapi kemarin dari orang dalam memang ada seperti itu. Makanya seharusnya kan ada hukumannya. Tuduhan-tuduhan Beelzebul seperti ini. Karena nanti hitam putih itu. Kalau orang sama seperti kalau dulu saya ditantang. Satu saja orang satu saja orang percaya kepadamu, barulah terbukti kamu diutus Tuhan. Nah sekarang kan sudah banyak. Mulai 2016 kan sudah banyak. Begitu saya mulai ada pelayan pelepasan kan itu bukti orang percaya. Mulai banyak pasien masuk gereja. Saya mulai punya tim gitu ya, tim Melsadik ya, bagian dari kalian. Jadi artinya mulai ada yang percaya. Percaya ini kan karena mengalami toh. Mengalami ada manfaatnya, mengalami ada berkatnya.